Ini studi pasar secara formal adalah mencari dan mendapatkan data serta menganalisisnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam tujuan tadi. Ini data sekunder itu data yang telah dikumpulkan pada waktu sebelumnya oleh pihak lain atau pihak yang bersangkutan. Itu tadi kita lihat dari punya perusahaan lain, atau kita lihat dari data-data dari BPS misalnya, Badan Pusat Statistik, itu kan data sekunder. Data sekunder itu kan berarti dari, bisa juga dari buku atau dari buletin, dari artikel. Nah, itu data sekunder. Terus kalau data primer ini yang langsung itu tadi. Jadi misalnya bisa melakukan survei atau mungkin wawancara lagi atau apa macam-macam. Nah, terus untuk karakteristik permintaan saat ini itu dari hasil tadi, dari hasil tabulasi itu kita bisa lihat karakteristik dari permintaan saat ini itu seperti apa. Habis itu juga perkiraan permintaan yang akan datang. Nah, dengan adanya permintaan saat ini kan kita bisa mengestimasikan permintaan yang akan datang itu seperti apa, lebih banyak atau lebih sedikit. Misalnya dilihat dari data 2 bulan yang ada, mungkin bulan Februari sama Maret, kira-kira bulan April itu permintaannya seperti apa kan bisa dilihat. Mungkin kalau dari Januari sampai Maret itu permintaan menurun, berarti estimasi kemungkinan untuk bulan April bisa jadi juga menurun gitu. Nah, terus merencanakan strategi pemasaran. Nah, misalnya tadi kan permintaan menurun kan, penjualan juga menurun. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penjualan lagi ya? Misalnya pemasarannya berarti promosinya lebih digencarkan lagi. Nah, itu kan dari situ bisa kelihatan. Sama menilai kelayakan pasar itu. Ini pengambilan keputusan pada tahap ini ditujukan untuk menentukan perlu tidaknya proyek diteruskan atau apakah perlu diadakan penelitian pada aspek lain atau tidak. Jadi kalau kira-kira bisnis ini masih bisa dijalankan, ya sudah, kita bisa lanjut terus. Tapi kalau misalnya hasilnya kok jelek semua, ya lebih baik berhenti. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Sekarang kegiatan belajar 3 itu tentang menghitung pasar sekarang dan yang akan datang. Prosedur pengukuran dan peramalan permintaan menggunakan data impor dan ekspor barang sejenis itu bisa. Jadi data yang sudah ada ya tadi, data impor dan ekspor ini juga bisa dilihat dari BPS. Itu yang sudah ada bisa kita estimasikan. Oh, seperti itu. Atau mungkin nggak harus impor atau ekspor, misalnya kalau kita produknya produk lokal aja ya bisa dilihat dari situ data yang sudah ada. Terus data permintaan barang sejenis di luar negeri itu bisa kita bandingkan ya dengan barang yang sama. Ini kalau misalnya kita mau jual ke luar negeri, kita bisa menggunakan data ini. Jadi kira-kira di luar barang tersebut permintaannya tinggi atau enggak gitu. Terus data produk pengganti juga bisa menggunakan data kapasitas produk lanjutan. Jadi bisa dilihat data-data yang ada, data-data yang ada kita bisa meramalkan permintaan di masa yang akan datang. Nah, ini terus mengukur permintaan sekarang itu bisa pasar potensial sama pangsa pasar. Pasar potensial ini jumlah penjualan maksimal yang bisa dicapai oleh seluruh perusahaan dalam industri yang bersangkutan selama suatu waktu dan dalam tingkat usaha-usaha pemasaran serta keadaan lingkungan tertentu. Jadi penjualan maksimal oleh seluruh perusahaan ya, jadi nggak hanya kan, karena dalam satu pasar itu kan pemainnya, maksudnya pebisnisnya dengan pasar yang sama kan ada beberapa perusahaan. Jadi pasar potensial ini jumlah keseluruhan penjualan maksimal yang bisa dilakukan. Nah, kalau pangsa pasar ini yaitu tadi bagian penjualan nyata atau aktual perusahaan dalam industri yang bersangkutan di pasar itu tadi. Misalnya yang saya bilang tadi, dari 10.000 produk perusahaan kita bisa menjual berapa produk, itu kan pangsa pasarnya tadi.
Nah, untuk meramal permintaan itu bisa dari survei pembeli. Misalnya dilihat misalnya dilihat kenapa kok misalnya kalau permintaan kita masih rendah, kenapa kok pesaing lebih tinggi permintaannya, kira-kira bisa dilihat dari situ kan, tanya ke pembeli langsung, mungkin produk kita ada yang kurang berkenan atau apa gitu. Terus ini juga peramalan berdasarkan pendapat dari tenaga pemasaran. Kenapa kok tenaga pemasaran itu perlu diperhatikan pendapatnya? Halo? Halo? Dengar suara saya? Oke, jadi pendapat tenaga pemasaran itu harus didengar karena dia yang langsung terjun ke konsumen kan, karena dia yang mempromosikan, karena dia yang melakukan kontak dengan konsumen. Nah, itu dia jadi bisa tahu kondisi pasar saat ini seperti apa. Terus pendapat para ahli itu juga perlu, sama tes pasar yang ada. Ini ada beberapa metode tes pasar, ada Sales Wave Research, gelombang penjualan, ada teknik toko tiruan, kontrol tes marketing, sama market test. Di situ ada beberapa metode untuk tes pasar ya. Nah, ini untuk pengawasan peramalan. Ini sih di sini sebelumnya ada regresi, ini bisa dipahami toh mbak-mbak yang bikin karil nanti juga dari sini. Jadi Y sama dengan A plus BX plus BX 2 kayak gitu. Di apa yang mempengaruhi apa itu kan analisis regresi. Nah, kalau pengawasan peramalan ini bisa, ini ada beberapa, dilihat dari kesalahan absolut rata-rata. Jadi selisih absolut antara nilai peramalan dengan nilai real. Ini kesalahan kuadrat min akar juga bisa, atau standar deviasi. Terus bisa dilihat dari tes korelasi. Terus habis itu menentukan batas atas atau upper control limits dan batas bawah atau lower control limits. Nah, ini saya kurang tahu kan karena baru pertama ini ngajar SKB. Saya kurang tahu kira-kira perhitungan ini bakalan keluar atau enggak di ujian. Mbak coba tanya sama Mas, coba tanya kakak kelas ya yang sudah ngambil mata kuliah SKB sebelumnya, kira-kira ada perhitungan kayak gini keluar atau enggak, atau cuman teori aja. Coba ditanyakan ya Mas Yo ya, jadi biar bisa lebih siap untuk UAS nya. Oke. Di sini ada juga analisis pesaing. Iya, tanyain ada keluar nggak soal hitung-hitungan atau cuman sekedar teori aja.